Pada tutorial kali ini kita akan belajar dasar-dasar penggunaan driver. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi yang sudah kita buat pada tutorial yang lalu. Driver adalah tool yang digunakan untuk mengatur posisi frame animasi sebuah objek dengan menggunakan nilai parameter transform yang dimiliki oleh objek lain. Dari definisi ini, maka secara dasar penggunaan driver adalah ada objek yang diberi driver dan ada objek yang menjadi driver. Kita akan mulai dengan mengubah objek cube yang ada di panel 3D view. Kita seleksi objek cube yang ada. Pada panel button window kita klik tombol shading. Kita klik petak warna yang ada di sebelah tombol call. Kita beri warna merah. Lalu kita buka panel transform properties. Kita perbesar. Kita ganti nama cube menjadi kotak. Kita letakkan pada log X 4. Lalu kita ganti parameter size X menjadi 0,5 dan size Y 2. Dan karena kita akan membuat animasi, maka kita harus apply parameter size supaya nilainya kembali menjadi 1. Klik menu object, clear apply, apply size rotation, dan kita klik perintah apply size and rotation sehingga parameter size nilainya kembali menjadi 1. Objek kotak ini akan kita jadikan sebagai objek yang diberi driver. Jadi kita perlu objek yang akan menjadi driver. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode dan kita menggunakan pandangan atas. Kita klik menu add, mesh, cube. Kita kembali ke objek mode. Kita ganti nama objek cube yang baru ini menjadi driver kotak. Ya, kita tidak akan mengubah parameter lain. Pada panel button window, kita klik tombol shading. Karena objek driver kotak belum memiliki material, kita klik tombol add new yang ada pada kelompok material. Lalu kita klik petak warna yang ada di sebelah tombol call. Kita beri warna biru. Seperti ini. Jadi kini syarat pertama untuk penggunaan driver sudah kita penuhi. Ada objek yang diberi driver dan ada objek yang menjadi driver. Objek kotak akan menjadi objek yang kita beri driver dan objek driver kotak akan menjadi driver dari objek kotak. Driver digunakan untuk mengatur posisi frame animasi sebuah objek. Jadi syarat kedua untuk penggunaan driver adalah objek yang diberi driver harus memiliki frame animasi. Saat ini objek kotak tidak memiliki frame animasi. Kita klik tombol play pada header panel timeline, tidak tersedia apa-apa karena objek kotak tidak memiliki frame animasi. Jadi kita harus membuat frame animasi dulu untuk objek kotak agar bisa diberi driver. Kita akan membuat animasi perputaran sederhana untuk objek kotak. Pastikan saat ini current time indicator menunjuk angka 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Ya, kita sudah membuat keyframe rotasi untuk objek kotak di frame 1 dengan nilai rotasi 0. Lalu kita beralih ke frame 10. Di frame 10 kita ganti parameter rot Z menjadi 180. Lalu kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Pada panel Epograph Editor, kini muncul 3 channel, rot X, rot Y, dan rot Z, yang menunjukkan objek kotak sudah memiliki keyframe animasi. Kita play animasi seperti ini. Berputar 180 derajat, lalu berhenti. Ya, kita hanya memerlukan channel rot Z, jadi untuk channel rot X dan rot Y akan kita hapus. Di panel Epograph Editor, kita klik channel rot X. Lalu sambil menekan tombol shift, kita klik channel rot Y. Pada kurva rot X dan rot Y yang tumpang tindih, terdapat titik-titik hitam yang menunjukkan adanya keyframe. Kita tekan tombol A hingga semua titik berubah warna jadi putih. Tekan tombol X. Kita klik perintah erase selected. Ya, yang tersisa sekarang hanya rot Z. Kita play animasi, masih sama.
objek kotak berputar 180 derajat lalu berhenti. Syarat kedua kini sudah dipenuhi. Objek yang akan kita beri driver sudah memiliki frame animasi. Jadi sekarang kita bisa beri driver untuk objek kotak untuk mengatur frame animasi yang ada, untuk mengatur perputaran objek kotak. Kita seleksi objek kotak pada panel Epocurve Editor. Kita buka panel Transform Properties. Kita perbesar. Kita lihat pada panel Transform Properties terdapat tombol Add Driver. Ya, tombol ini digunakan untuk menambahkan driver pada sebuah objek. Kalau objek yang kita seleksi tidak memiliki keyframe animasi, maka di panel Epocurve Editor, di panel Transform Properties-nya tidak ada tombol Add Driver. Hanya untuk objek yang sudah diberi keyframe animasi. Kita klik tombol Add Driver. Lalu sama seperti constraint, di sini muncul peta yang digunakan untuk menentukan nama objek yang akan kita gunakan sebagai driver. Sama seperti pada constraint, jika kita salah menuliskan nama objek yang akan kita gunakan, maka input yang sudah kita ketik akan dihapus secara otomatis oleh Blender. Jadi pastikan penulisan namanya benar. Kita akan gunakan nama objek driver kotak sebagai driver. Jadi kita ketik nama driver kotak. Ya, setelah kita masukkan nama objek yang akan kita jadikan driver, di sebelahnya akan muncul dua peta baru. Di sini ada peta objek, driver type objek. Ini adalah peta yang menunjukkan jenis objek yang kita jadikan sebagai driver. Lalu di bawahnya terdapat daftar channel dari parameter transform yang dimiliki oleh objek driver kotak. Ses Z, ses Y, ses X, rot Z, rot Y, dan rot X. Lalu log Z, log Y, dan log X. Ya, kita akan gunakan channel log Z untuk menjadi driver. Jadi kita tunjuk log Z, kita klik log Z seperti ini. Ini jika kita play animasi, maka objek kotak tidak lagi bergerak. Karena sekarang posisi frame animasi dari objek kotak dikendalikan oleh posisi log Z dari objek driver kotak. Jadi saat ini frame animasi dari frame 1 sampai dengan frame 10 yang ada pada objek kotak ini akan dikendalikan oleh parameter log Z yang dimiliki oleh objek driver kotak. Kita akan lihat, kita seleksi objek driver kotak pada parameter log Z. Kita naikkan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Objek kotak berputar, dan jika kita mundur, objek kotak akan berputar balik. Ya, seperti ini. Jadi saat ini dimulai dengan posisi log Z 1, objek kotak akan mulai berputar saat objek driver kotak digeser ke atas. Kita geser ke atas. Jika kita geser ke bawah, posisi frame dari objek kotak ditentukan dengan nilai dari log Z, milik objek driver kotak. Dari sini kita bisa memahami kalau nilai transform dari objek yang menjadi driver sama dengan frame animasi dari objek yang diberi driver. Jadi kalau nilai transform pada objek yang menjadi driver adalah 0, maka seharusnya objek yang diberi driver berada pada frame 0. Jika parameter objek yang menjadi driver bernilai 1, maka frame animasi objek yang diberi driver adalah 1, dan seterusnya. Ya. Karena objek yang menjadi driver bisa memiliki nilai 0 dan negatif, seperti ini, objek driver kotak bisa memiliki log Z negatif 2, maka khusus untuk driver, Blender 3D mengizinkan pembuatan animasi dengan menggunakan frame yang bernilai negatif. Kita select pada panel Epocurve Editor, kita seleksi objek kotak, lalu pada panel Epocurve Editor kita klik channel rot Z,
Kita klik menu curve, edit selected. Ini kita seleksi frame pertama, keyframe pertama yang ada di frame 1. Keyframe pertama yang ada di frame 1. Pada panel transform properties, kita lihat nilai vertex X1 dan vertex Y 0. Ini adalah posisi awal. Ya, supaya sama dengan posisi objek driver kotak, jadi log setnya dimulai dengan 0, kita akan turunkan nilai vertex X dari objek kotak dari 1 menjadi 0. Ya. Seperti ini. Ya, kita tidak bisa menggeser current time indikator ke frame 0 karena Blender tidak mengizinkan melihat frame 0. Nilai terkecil dari current time indikator adalah frame 1. Tapi kini objek kotak sudah mengikuti posisi dari driver kotak. Kita lihat sekarang pada objek driver kotak, log set bernilai 0. Objek kotak sudah berada pada frame 0 menuju rod z 0 dengan menaikkan nilai log set pada driver kotak jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat di sini objek kotak posisi rod z-nya juga bergeser mengikuti nilai log set dari objek driver kotak. Jika kita geser secara visual dengan menggunakan translate manipulator, akan terlihat perputarannya lebih halus. Ya, kita bisa perbaiki supaya lebih sederhana perputaran objek kotak ini. Kita seleksi objek kotak pada panel Epograph Editor. Kita akan ubah bentuk kurva. Kita seleksi semua keyframe yang ada. Tekan tombol A beberapa kali hingga semua keyframe berubah warna jadi kuning. Klik menu point, handle type, kita ubah menjadi vektor. Lalu kita akan gunakan extend mode. Kita klik menu point, extend mode, kita pilih extrapolation. Ya. Kita juga akan geser posisi kurva. Kita seleksi keyframe pertama yang ada di frame 0. Kita akan pindahkan pada panel transform properties, kita isi vertex X yang nilainya 0 menjadi negatif 1. Lalu untuk vertex Y, kita isi nilainya menjadi 3 dan menjadi negatif 3. Ya, bawah. Lalu kita seleksi keyframe kedua yang ada di vertex X 11. Ya, ada di vertex X ya 10. Kita ganti nilainya menjadi vertex X1 dan untuk vertex Y kita ganti nilainya menjadi 3. Ya. Seperti ini. Jadi sekarang objek kotak memiliki dua keyframe, yang satu pada nilai negatif, pada frame negatif, yang satu pada frame 1. Ya. Kita akan lihat hasil penggunaan driver untuk kurva seperti ini. Kita seleksi objek driver kotak. Saat ini log set bernilai 0. Jika kita turunkan nilai log set menjadi negatif, kita lihat objek kotak berputar ke kanan, dan jika kita naikkan parameter log set, objek kotak berputar ke kiri. Seperti ini. Kita bisa geser secara visual. Ya, dengan cara seperti ini kita bisa dengan mudah membuat animasi pergerakan objek tanpa tergantung pada pembuatan keyframe animasi objek tersebut. Jadi, jika kita ingin membuat objek kotak berputar bolak-balik secara acak, kita cukup membuat animasi pada objek driver kotak. Kita tidak perlu memikirkan pada frame berapa objek kotak harus berputar sekian derajat dan seterusnya. Kita cukup membuat keyframe animasi untuk objek driver kotak. Misal kita buat pada frame 1, kita klik menu objek, insert keyframe,
lock. Kita siapkan 50 frame animasi. Lalu pada frame 5 kita geser driver kotak ke sini. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Kita geser lagi pada frame 10. Kita geser objek driver kotak ke bawah, objek, insert keyframe, lock. Kita ke frame 25. Kita geser ini, objek, insert keyframe, lock. Kita bergeser ke frame 40. Kita geser ke atas, tinggi, objek, insert keyframe, lock. Dan pada frame 50 kita kembalikan pada lock Z 0. Objek, keyframe, lock. Ya. Jika kita play animasinya seperti ini, kita bisa membuat objek kotak berputar secara acak tanpa perlu memikirkan perputaran acak tersebut. Yang kita acak adalah posisi objek drivernya. Jadi dengan cara ini kita bisa lebih mudah untuk membuat animasi gerakan-gerakan yang berulang dan acak. Pada pembuatan animasi, teknik ini, driver, objek yang diberi driver dan penggunaan driver, biasa digunakan untuk membuat animasi objek-objek yang memiliki gerakan penyerta. Misal kita membuat animasi sebuah kapal, objek kapal, di kenyataan objek kapal memiliki propeller atau baling-baling yang ada di bawah air, digerakkan oleh mesin untuk mendorong kapal bergerak maju, dan untuk berbelok kanan kiri, objek kapal biasanya menggunakan sebuah kemudi. Dengan menggunakan driver, kita bisa mengendalikan perputaran baling-baling kapal dan arah hadap kemudi dengan menggunakan posisi kapal. Misal jika kita membuat kapal maju, maka baling-baling akan berputar. Dan jika kapal berbelok ke kanan, kemudi akan berbelok ke arah kiri. Jika kapal berbelok ke kiri, kemudi berbelok ke kanan. Sehingga secara kita tidak perlu memikirkan pembuatan keyframe animasi untuk masing-masing objek. Kita cukup memikirkan pembuatan keyframe animasi untuk objek utama saja. Atau kita bisa membuat animasi pintu gerbang yang dibuka tutup dengan menggunakan tuas. Jika tuas kita putar, maka pintu terbuka, dan jika tuas kita putar balik, pintu tertutup. Jadi kita tidak perlu memikirkan pembuatan keyframe untuk pintu terbuka dan pintu membuka dan menutup. Kita cukup memikirkan keyframe animasi untuk objek tuasnya saja. Jadi kita bisa berulang-ulang membuat objek yang membuka dan menutup tanpa perlu memikirkan keyframe animasi untuk objek pintunya. Selain digunakan untuk melakukan otomatisasi animasi objek pendamping, driver juga banyak digunakan untuk mengatur constraint. Pada tutorial yang lalu, kita sudah belajar membuat animasi serah terima. Kita akan coba membuat animasi serah terima seperti pada tutorial yang lalu. Kita buat file baru. Kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi. Kita akan buat objek sederhana di sini dan animasi serah terima sederhana. Kita seleksi objek cube yang ada. Kita buka panel transform properties. Kita perbesar. Kita beri nama balok. Kita letakkan pada log X -5. Lalu kita ubah size Y menjadi 1,5. Ya. Dan karena kita akan membuat animasi, kita harus apply parameter size. Klik menu objek, clear apply size rotation. Kita apply. Kita akan membuat empty untuk menjadi parent bagi balok. Pastikan kita berada pada objek mode. Kita klik menu add empty. Kita ganti nama empty menjadi
empty dunia. Kita letakkan pada log x negatif 5. Ini berada di tengah-tengah objek balok. Kita bisa gunakan viewport shading wireframe supaya lebih mudah dilihat. Lalu kita akan membuat objek yang akan mengambil balok. Pastikan kita berada pada objek mode dan kita menggunakan pandangan atas. Kita klik menu Add, Mesh, Cube. Kita tekan tombol A beberapa kali hingga seluruh komponen atau subobjek yang ada berubah warna jadi merah muda atau pink. Pada panel Transform Properties, kita klik tombol global. Lalu kita klik median Y, kita ganti nilainya menjadi negatif 1. Setelah nilai median Y kita ganti menjadi negatif 1, kita kembali ke objek mode. Kita ubah parameter size X menjadi 0,5 dan size Y menjadi 2. Lalu karena kita akan membuat animasi, kita akan apply parameter size ini. Kita klik menu objek, clear apply, apply size rotation. Kita klik apply size and rotation. Lalu kita aktifkan pandangan dari atas seperti ini. Kita juga akan membuat objek empty baru untuk mengambil objek balok. Pastikan kita berada pada objek mode. Kita klik menu add, empty. Kita beri nama empty kotak. Kita letakkan pada log x0, log y negatif 5. Lalu kita jadikan objek empty kotak sebagai child dari objek kotak. Nama cube akan kita ganti jadi kotak. Kita seleksi objek empty kotak. Sambil menekan shift, kita seleksi objek kotak. Lalu kita klik menu objek, parent, make parent. Kita klik perintah make parent. Jadi kini jika objek kotak kita geser, objek empty kotak akan ikut bergeser. Tapi objek empty kotak bisa kita geser sendiri. Kita lakukan pengaturan terakhir, kita seleksi objek empty kotak. Kita harus sesuaikan dengan arah hadap dari objek empty dunia dan juga arah hadap dari objek balok. Kita akan putar 90 derajat. Objek empty kotak kita putar rotate 90 derajat hingga mengarah sumbu Y-nya mengarah ke kiri dan sumbu X mengarah ke atas. Ya. Kita mulai dengan seperti ini. Kita seleksi objek balok. Pada panel button window, kita klik tombol objek. Kita minimize panel-panel yang ada. Kita klik add constraint, copy location. Untuk target yang pertama, kita gunakan empty dunia. Kita turunkan parameter influence menjadi 0. Kita juga perlu copy rotation. Jadi kita klik lagi tombol add constraint, kita pilih copy rotation. Targetnya juga sama, empty dunia. Influence-nya kita turunkan jadi 0. Lalu karena nanti akan diambil oleh objek empty kotak, kita perlu constraint copy location dengan target empty kotak. Kita turunkan dulu, influence-nya menjadi 0. Empty kotak. Dan sama, kita juga perlu copy rotation untuk empty kotak. Jadi kita tambah lagi constraint copy rotation. Kita turunkan influence-nya menjadi 0. Targetnya adalah empty kotak. Ya, kita memiliki 4 buah constraint di sini. Pada tutorial yang lalu, kita membuat animasi serah terima objek balok dari mengikuti empty dunia beralih diambil oleh empty kotak dengan membuat keyframe pada masing-masing parameter influence pada masing-masing constraint. Kita membuat keyframe animasi pada parameter influence untuk masing-masing constraint. Jadi setiap kali kita harus membuat
4 buah keyframe animasi, dan kita harus mengatur bolak-balik tiap kali terjadi perubahan pengaruh dari constraint. Pada objek yang hanya memiliki 4 buah constraint, atau seperti pada tutorial yang lalu 6 buah constraint, menganimasikan parameter dari 6 buah constraint mungkin masih cukup nyaman. Tapi jika objek yang akan melakukan animasi serah terima memiliki sampai lebih dari 8 constraint, pasti sebagai animator kita akan merasa lelah juga harus menganimasikan lebih dari 8 constraint yang ada, dan kesulitan akan semakin bertambah jika di tengah-tengah pembuatan animasi tiba-tiba direktor atau sutradara minta perbaikan keyframe animasi. Ya, kita akan coba membuat keyframe animasi di sini. Kita seleksi objek kotak. Saat ini pastikan kita berada pada frame 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Kita siapkan 120 frame animasi. Lalu kita beralih ke frame 25. Di frame 25 kita putar objek kotak negatif 90 derajat mengarah ke objek balok. Kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Dan karena objek kotak akan mengambil objek balok, kita akan tahan 3 frame. Kita bergeser ke frame 27. Kita klik lagi objek, insert keyframe, rot. Lalu berikutnya kita akan buat objek kotak berputar ke arah kanan. Kita beralih ke frame 75. Di frame 75 kita putar objek kotak 90 derajat mengarah ke sana. Kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Dan kemudian kita akan kembalikan objek balok ke tempatnya semula. Kita tahan dulu kita bawa ke frame 100. Di frame 100 kita kembalikan ke negatif 90. Klik menu objek, insert keyframe, rot. Lalu kita lepas objek balok. Kita tahan 3 frame, 100, 101, 102. Kita klik objek, insert keyframe, rot. Dan kita kembalikan pada frame 120 objek kotak. Kita reset rot Z-nya menjadi 0. Klik menu objek, insert keyframe, rot. Ya. Animasinya seperti ini. Ya, animasi sederhana. Jadi objek kotak hanya berputar-putar seperti ini. Ya. Pada tutorial yang lalu kita sudah membuat animasi serah terima dengan membuat animasi untuk masing-masing constraint yang ada, parameter influence untuk masing-masing constraint yang ada. Ini kita akan coba menggunakan driver. Kita akan membuat objek empty sebagai driver untuk constraint. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode dan kita berada pada frame 1. Kita klik menu add empty. Kita beri nama empty ini sebagai empty sebagai driver dunia. Ya, kita akan jadikan empty ini sebagai driver untuk constraint dunia. Kita letakkan pada log Y 3. Lalu kita perlu empty satu lagi untuk mengendalikan constraint kedua. Kita klik menu add empty. Kita beri nama driver kotak. Kita letakkan pada log Y 5. Jadi kita punya 2 buah empty, driver dunia dan driver kotak. Ini kita akan hubungkan constraint-constraint yang ada ke driver. Syarat pertama adalah ada objek yang diberi driver dan ada objek yang menjadi driver. Objek yang diberi driver adalah
objek balok dengan drivernya akan dipasang untuk constraint. Lalu objek yang menjadi driver adalah empty dunia dan empty kotak. Syarat kedua adalah objek yang diberi driver harus memiliki frame animasi. Jadi kita seleksi objek balok. Kita akan membuat frame animasi untuk parameter influence. Kita pastikan saat ini kita berada pada frame 1. Kita mulai dengan membuat animasi untuk influence pada copy location yang pertama ke empty dunia dan copy rotation ke empty dunia. Di frame 1 kita klik tombol key untuk constraint pertama dan copy rotation pertama. Lalu kita bergeser ke frame 2. Kita cukup dari frame 1 ke frame 2. Jadi hanya selisih satu frame. Kita naikkan parameter influence yang pertama menjadi 1. Kita klik tombol key. Untuk constraint yang kedua, copy rotation ke empty dunia, kita klik tombol key. Jadi sekarang kita memiliki keyframe. Kita bisa klik tombol show untuk melihat masing-masing keyframe. Untuk constraint yang pertama ke copy location ke empty dunia, ini adalah keyframe-nya. Dan untuk copy rotation ke empty dunia, ini adalah keyframe-nya. Kita akan pasangkan parameter influence ini ke driver dunia. Pada panel transform pada panel Epocurve editor, kita buka panel transform properties. Kita perbesar. Kita bisa klik tombol add driver. Ini kita pilih driver dunia. Kita gunakan logX. Lalu kita perlu edit nilai dari influence ini. Kita seleksi kurva influence, klik menu curve, edit selected. Kita tekan tombol A beberapa kali hingga kedua keyframe berubah warna jadi kuning. Kita ubah handle type-nya menjadi vektor, klik menu point, handle type, vektor. Ya, kita hanya perlu bentuk sederhana seperti ini karena nilai influence hanya bernilai dari 0 ke 1. Jadi kita tidak perlu menggunakan extend mode. Kita seleksi keyframe pertama yang ada di kiri. Pada panel transform properties kita ganti vertex X dari 1 menjadi 0 dengan nilai vertex Y 0, dan keyframe kedua yang ada pada frame 2 kita geser ke vertex X 1 dengan nilai vertex Y 1. Ya, seperti ini. Ini untuk driver yang pertama. Ya. Lalu untuk constraint copy location yang pertama, kita juga harus edit di sini. Kita seleksi influence-nya. Kita beralih ke edit mode, klik edit selected. Seleksi semua keyframe yang ada, klik menu point, handle type, vektor. Lalu kita edit juga keyframe pertama, vertex X-nya kita geser menjadi 0, dan keyframe kedua yang ada di frame 2 kita geser vertex X dari 2 menjadi 1. Lalu kita tambahkan driver, add driver, isi namanya driver dunia. Kita gunakan logX juga. Jadi jika kita lihat sekarang pada saat kita seleksi driver dunia, jika nilai logX-nya 0, maka constraint copy location dan copy rotation nilai influence-nya juga 0. Ini jika kita ganti parameter logX menjadi 1, kita lihat di sini ya tidak bisa langsung kita lihat hasilnya. Kita geser sedikit seperti ini. Dan jika kita kembalikan jadi 0, kita lihat nilainya akan kembali menjadi 0. Lalu untuk constraint yang ketiga dan keempat, kita juga akan berikan driver. Pastikan kita mulai pada frame 1 ini.
kita klik tombol key untuk constraint copy location yang kedua dengan target empty kotak. Pertama kita geser ke frame 2, kita naikkan nilai influence menjadi 1, klik tombol key. Kita akan langsung edit. Kita seleksi kurva influence, kita klik menu curve, edit selected, seleksi semua keyframe yang ada, kita ubah handle type menjadi vektor, lalu kita geser posisi frame. Keyframe pertama dari vertex X1 menjadi vertex X0, dan keyframe kedua dari vertex X2 ke vertex X1. Lalu kita tambahkan driver, kita klik add driver. Untuk objeknya kita gunakan driver kotak. Pertama kita menggunakan log X. Lalu untuk constraint terakhir, copy rotation dengan target empty kotak. Kita mulai dengan di frame 1 dengan nilai influence 0, kita klik tombol key. Lalu kita geser ke frame 2, kita naikkan influence menjadi 1, kita klik tombol key. Dan kita akan edit di panel Epo Curve Editor. Kita seleksi kurva influence, kita klik menu kurva, edit selected, kita tekan tombol A beberapa kali untuk melakukan seleksi pada semua keyframe yang ada. Klik menu point, handle type, vector, dan kita geser posisi keyframe pertama dari vertex X1 menjadi vertex X0, keyframe kedua dari vertex X2 menjadi vertex X1. Lalu kita tambahkan driver, kita gunakan add driver. Kita gunakan drivernya adalah driver kotak dan menggunakan parameter log X sama. Ya, jadi ini kita memiliki dua driver digunakan untuk mengatur 4 parameter constraint. Ya, dari sini kita sudah bisa melihat kalau pekerjaan kita akan menjadi setengah dari sebelumnya. Jika pada tutorial yang lalu kita harus menganimasikan 4 buah parameter, kini kita hanya menganimasikan 2 buah objek. Dan kita tidak perlu terlalu perhatian pada nilai influence karena kita bisa mengatur dengan menggunakan nilai parameter log X yang ada pada masing-masing driver. Ya. Tadi kita sudah membuat animasi untuk objek kotak pada frame 25. Objek balok diambil oleh objek kotak. Jadi kita akan mulai pada frame 25, kita seleksi driver dunia. Ya, kita perlu nilai influence dari driver dunia mulai dari frame pertama. Jadi di frame 1 nilainya harus 1. Kita seleksi objek driver dunia pada frame 1, kita naikkan log X menjadi 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, log. Lalu pada frame 25 saat balok diambil oleh kotak, kita beralih ke frame 25. Di sini kita juga nilai constraint driver dunia juga masih bernilai 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Dan di sini driver kotak mulai bekerja. Kita seleksi objek driver kotak, kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Nilainya masih 0. Lalu pada frame 26 untuk objek driver kotak kita naikkan log X menjadi 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Sedangkan untuk driver dunia kita turunkan nilai log X menjadi 0. Kita insert keyframe, lock. Jika saat ini kita play animasi untuk objek-objek yang ada, kita play animasinya seperti ini. Ya, dan selanjutnya kita akan kembalikan objek balok ke empty dunia pada frame 100. Kita bergeser ke frame 100. Ya,
Di frame 100 kita bisa seleksi objek driver kotak, nilai log X masih 1, kita klik menu objek, insert keyframe, log. Kita juga seleksi driver dunia, kita klik menu objek, insert keyframe, log. Lalu pada frame 101, saat objek balok dilepas oleh objek empty kotak, untuk driver dunia kita naikkan nilai log X menjadi 1, klik menu objek, insert keyframe, log. Dan untuk driver kotak kita turunkan log X menjadi 0, klik menu objek, insert keyframe, log. Ini jika animasi kita play, kita lihat hasilnya, diambil, putar, dan dikembalikan. Nah, setelah kita membuat animasi seperti ini, tiba-tiba sutradara atau direktor minta diadakan perubahan. Jadi, tiba-tiba sutradara minta ada pergeseran posisi frame. Di sini yang ada untuk objek kotak, kita geser keyframe animasinya. Kita seleksi channel rod Z, lalu edit selected. Untuk keyframe yang ada di frame 75, sutradara minta digeser ke frame 50. Jadi kita ganti parameter vertex X dari 75 menjadi 50. Geser ke sini. Geser ke frame 50. Lalu keyframe yang ada di frame 100 hingga frame 101 perlu digeser ke frame 75. Jadi kita seleksi keyframe yang ada di frame 100, sambil menekan shift kita seleksi keyframe yang ada di frame 102. Kita ganti median X-nya dari 101 menjadi 75. Dan kemudian sutradara minta setelah dilepas objek kotak kembali mengambil objek balok. Jadi setelah sampai di sini dilepas, lalu diambil lagi dengan menambahkan jumlah frame sampai frame 150. Ini. Kita akan geser pada frame 140, objek kotak akan kembali diputar negatif 90. Check, insert keyframe, rod, dan kembali pada mungkin kita naikkan 175 jumlah framenya. Pada frame 160 kembali di 0, objek frame rod. Ya, sehingga di sini kita lihat ini ada pergeseran, dan kita melakukan ini sampai beberapa kali. Kita ulang jadi 3 kali. Dengan menggunakan driver, maka prosesnya menjadi lebih mudah karena kita hanya menggeser posisi driver, keyframe untuk driver. Jadi untuk berikutnya dari kita geser ke frame 74 dan 75. Kita seleksi driver dunia. Lalu kita akan geser keyframe yang ada untuk log X. Kita klik menu curve, edit selected. Di sini kita seleksi keyframe ketiga, yang keyframe kedua yang ada di keyframe yang ada di frame 75, yang ada di frame 100. Kita seleksi, kita geser ke vertex X 75.
vertex X 75 dan nilai atasnya kita geser ke vertex X 76. Lalu untuk driver kotak juga sama, lock X, kita seleksi, kita beralih ke edit selected, kita ganti nilainya dari vertex X 100 menjadi vertex X 75, dan yang bawah kita geser juga dari vertex X 100 ke vertex X 76. Ya, lalu karena di sini ada tambahan keyframe baru pada frame 140, maka kita akan buat pada frame 139 dan 140. Kita seleksi objek driver dunia, kita ke frame 139. Di frame 139 kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Kita juga seleksi objek driver kotak, kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu pada frame 140 driver kotak kita naikkan nilainya menjadi 1, klik menu objek, insert keyframe, lock, dan driver dunia kita turunkan nilainya menjadi 0, objek, insert keyframe, lock. Ya, sehingga kita bisa dengan mudah langsung memperbaiki animasinya seperti ini. Ya, ini akan jauh lebih sederhana, ya. Akan terasa jauh lebih sederhana daripada jika kita harus mengubah keempat parameter yang ada pada panel constraint. Kita lihat di sini nilai constraint-nya berubah-ubah, gantung posisi driver. Ya, jika kita harus melakukan animasi pada lebih dari 10 constraint, pasti kita juga akan merasa sangat capek. Tapi dengan menggunakan driver ini, maka prosesnya menjadi lebih sederhana. Karena seperti ini kita bisa pasang-pasangkan copy location dan copy rotation, kita jadikan sebuah driver. Hingga dari 4 constraint, jadi tersisa 2 objek. Dan kita tidak perlu menggeser slider, kita hanya mengganti parameter transform dari 0 ke 1. Kalau nanti kita perlu 6 tambah 2 copy, tambah copy location dan copy rotation baru lagi, kita hanya menambah 1 empty. Jadi hanya ada 3 objek yang kita animasikan. Ini akan jauh lebih sederhana daripada kalau kita harus bolak-balik melakukan seleksi objek dan membuat animasi pada constraint secara langsung. Dengan menggunakan driver seperti ini, kita juga mengurangi akses pada panel button window. Sehingga pada saat kita membuat animasi, kita bisa perbesar luas dari panel 3D view dan panel Epocraft editor, sehingga kita bisa lebih nyaman untuk membuat animasi karena area kerja kita akan menjadi lebih luas. Satu masalah pada saat kita menggunakan constraint seperti ini dengan menggunakan driver, ada kalanya kita harus menempatkan driver secara bertumpuan. Misal seperti ini kita memiliki driver kotak dan driver dunia pada log Y, yang satu pada log Y3, yang satu pada log Y5. Tapi tidak selalu posisi ini bisa kita pertahankan. Jika objek driver kita sudah cukup banyak, maka posisi driver tersebut semakin lama akan semakin menjauh dari objek yang kita animasikan. Ya, karena merepotkan, posisi yang semakin menjauh ini akan lebih nyaman jika kita bisa meletakkan driver pada posisi yang selalu kita lihat. Masalahnya jika posisi log X dari driver kita geser, maka secara otomatis parameter dari constraint juga akan ikut berubah karena kita sudah
hubungkan parameter influence dari constraint ini ke objek driver. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan pemahaman mengenai hierarki yang sudah kita pelajari pada tutorial hierarki di awal. Dengan menggunakan hierarki, kita bisa mempertahankan parameter transform dari sebuah objek, meski objek tersebut dipindah-pindah. Caranya dengan menjadikan objek tersebut sebagai child dari objek lain. Di sini kita bisa lakukan, pastikan kita berada pada objek mode, kita klik menu add, empty. Ya. Kita buat sebuah empty, kita beri nama empty driver. Empty driver akan kita jadikan sebagai parent dari objek driver. Kita letakkan pada log y, kita biarkan dulu pada log y0, lalu untuk driver dunia kita pindahkan pada log y negatif 1, dan driver kotak kita letakkan pada log y1. Ya. Setelah kita letakkan pada posisi ini, kita akan jadikan kedua objek driver kotak dan driver dunia sebagai child dari empty driver. Kita seleksi objek driver kotak, sambil menekan shift kita seleksi empty driver, kita klik menu objek, parent, make parent. Kita klik perintah make parent, lalu kita juga seleksi objek driver dunia, sambil menekan shift kita seleksi objek empty driver, kita klik menu objek, parent, make parent. Kita klik perintah make parent. Ya, saat ini jika kita seleksi objek empty driver, kemanapun objek empty driver ini kita pindah, nilai transform dari objek driver dunia dan driver kotak tidak akan berubah. Kita lihat di sini driver kotak nilainya masih 0, 1, 0. Driver dunia nilainya 1, min 1, 0. Kita pindah posisinya ke sini. Posisi driver kotak masih 0, 1, 0. Driver dunia juga masih 1, min 1, 0. Jadi dengan cara seperti ini, kita akan bisa dengan mudah memindah-mindahkan posisi driver agar lebih mudah dilihat dan lebih nyaman dianimasikan. Meskipun saat ini posisi driver sudah kita pindah, tapi animasinya tidak akan berubah. Ya, jadi meski kita pindah ke sini, kita lihat animasinya berjalan dengan normal.
Jadi demikian cara penggunaan driver untuk membuat animasi dan untuk menyederhanakan proses pembuatan animasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.